Halo semua, saya Raditya Alfa Islami. Jadi, di sini saya ingin menjelaskan tentang siapakah pendiri dan raja-raja Singasari. Yang pertama, ada Ken Arok. Berdasarkan cerita yang terukir di Prasasti Kudadu, Ken Arok merupakan pendiri kerajaan Singasari yang sebelumnya dikenal dengan nama Kerajaan Tumapel. Ken Arok yang merupakan pendiri dan juga raja pertama dari kerajaan Singasari memiliki gelar yaitu Sri Ranggarajasa Sang Amuwapumi. Kehadiran Ken Arok sebagai raja pertama juga menjadi penanda munculnya suatu dinasti baru, yaitu dinasti Rajasa atau yang disebut juga dengan Rajasa Wangsa. Di kerajaan Singasari, Ken Arok juga berkuasa selama 5 tahun sebelum akhirnya dibunuh oleh suruhan dari Anusapati. Yang kedua ada Anusapati dari tahun 1227 hingga 1248 Masehi. Setelah membunuh Ken Arok, tahta kerajaan Singasari selanjutnya digantikan oleh Anusapati yang merupakan salah satu anak tiri dari Ken Arok. Walaupun berkuasa dan menjadi raja cukup lama di kerajaan Singasari, tapi Anusapati tidak hanya membawa perubahan, baik dalam kehidupan politik ataupun ekonomi. Hal itu disebabkan karena Anusapati lebih sering bermain sabung ayam, sehingga tidak ada perkembangan ataupun pembaruan selama masa kepemimpinannya. Berita kematian Ken Arok kemudian sampai ke telinga Tohjoyo, yaitu anak kandung dari Ken Arok. Setelah itu, Tohjoyo membalaskan dendam kepada Anusapati. Ia menjebak Anusapati dengan mengundangnya ke kediaman Tohjoyo untuk bermain sabung ayam. Tapi ketika sampai di sana, Anusapati justru dibunuh dengan keris Empu Gandring. Yang ketiga ada Tohjoyo pada tahun 1248 Masehi. Setelah kematian Anusapati, tahta kerajaan Singasari jatuh ke tangan Tohjoyo. Akan tetapi, kekuasaan Tohjoyo tidak berlangsung lama, sebab pembalasan dendam dilakukan oleh Ranggawuni atas kematian ayahnya, yaitu Anusapati. Dibantu oleh Mahesa Cempaka, Ranggawuni berhasil menggulingkan kekuasaan Tohjoyo dan menggantikannya menjadi raja selanjutnya. Yang keempat ada Ranggawuni dari tahun 1248 hingga 1268 Masehi. Setelah kematian Tohjoyo, Ranggawuni resmi menjadi raja selanjutnya di kerajaan Singasari dan mendapat gelar Srijaya Wisnuwardana. Ketika memerintah, Ranggawuni membawa banyak kejayaan dan ketentraman bagi seluruh masyarakat dan kerajaan Singasari. Pada tahun 1254, Wisnuwardana mengangkat Kartanegara, yaitu salah satu putranya, sebagai raja muda dan Yuwa Raja. Maksud dari pengangkatan Kartanegara ini yaitu untuk menyiapkan raja selanjutnya dari kerajaan Singasari. Sampai kemudian di tahun 1268, Wisnuwardana meninggal dunia dan dimakamkan di Candi Jago. Dan yang terakhir yaitu Kartanegara dari tahun 1268 hingga 1292 Masehi. Kartanegara merupakan raja terakhir dari kerajaan Singasari yang berkuasa pada tahun 1268 hingga 1292. Ia naik tahta untuk pertama kalinya pada tahun 1268. Kartanegara mendapatkan gelar dengan sebutan Sri Maharaja Diraja Sri Kartanegara. Pada masa kekuasaannya, kerajaan Singasari mengalami masa kejayaannya saat memimpin kerajaan tersebut. Kartanegara dibantu oleh 3 mahamenteri dan mengganti semua pejabat pemerintahan yang memiliki sifat kolot.
Pergantian pejabat tersebut dilakukan dengan tujuan agar bisa menyatukan Nusantara dengan lancar. Kertanegara kemudian berhasil memperluas daerah kekuasaannya hingga ke Sunda, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Malaka. Kekuasaan Kertanegara akhirnya harus berakhir dengan adanya serangan dari pasukan Mongol dan terjadilah perebutan kekuasaan di dalam kerajaan tersebut. Kapan berdiri dan berakhirnya Kerajaan Singasari? Kerajaan Singasari berdiri pada tahun 1222. Kerajaan Singasari awalnya adalah bernama Tumapel. Keinginan Ken Arok untuk memperistri Ken Dedes yang saat itu merupakan istri dari Tunggul Ametung. Keinginan Ken Arok tersebut membuatnya membunuh Tunggul Ametung sehingga ia dinobatkan menjadi Akuwu Tumapel sekaligus memperistri Ken Dedes. Kerajaan Singasari runtuh pada tahun 1292 karena pemberontakan Jayakatwang. Pusat pemerintahan dan wilayah kekuasaan Kerajaan Singasari. Pusat pemerintahan Kerajaan Singasari terletak di Jawa bagian timur. Wilayah kekuasaan Singasari pada era Kartanegara disebut-sebut mencakup Bali, Jawa Barat, sebagian Kalimantan, bahkan sebagian Sumatera hingga kawasan Selat Malaka. Latar belakang Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari muncul berkat seorang pengawal bernama Ken Arok. Ia awalnya adalah pengawal setia Tunggul Ametung, tetapi ingin memiliki istri majikannya, Ken Dedes, yang memicu peristiwa besar. Ken Arok menyimpan cinta terlarang terhadap Ken Dedes, istri Tunggul Ametung. Hubungan asmara ini mendorong Ken Arok untuk mengambil alih Tumapel. Ambisi Ken Arok sangat besar. Ia mengkhianati Tunggul Ametung dan berhasil membunuhnya, lalu menguasai Tumapel untuk memulai jalan menuju kekuasaan. Setelah menguasai Tumapel, Ken Arok ingin memiliki kerajaan sendiri. Ia mendekati para Brahmana dan elit Kediri untuk mendapatkan dukungan dan berhasil melengsarkan Raja Kertajaya. Ken Arok diangkat menjadi Raja Singasari pada tahun 1222. Brahmana yang tertekan oleh Kediri mencari perlindungan padanya. Sebagai raja, Ken Arok berperang melawan Kartajaya dan berhasil mengalahkannya, mengakhiri kerajaan Kediri. Latar belakang Kerajaan Singasari adalah kisah epik dengan intrik politik. Halo semua, saya Tiraulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penyebaran pemerintahan Singasari. Pemerintahan Singasari berjalan dengan sistem absolut, di mana raja memegang kekuasaan tertinggi. Raja dibantu oleh para menteri dan pejabat dalam menjalankan pemerintahan. Perkembangan pemerintahan Singasari. Yang pertama, Ken Arok. Sebagai pendiri, Ken Arok membangun fondasi kerajaan dan melakukan ekspansi wilayah. Yang kedua, Anusapati. Pemerintahan Anusapati lebih fokus pada konsolidasi internal. Yang ketiga, Wisnu Wardahana. Masa pemerintahan Wisnu Wardahana ditandai dengan kemajuan pesat di berbagai bidang, termasuk seni dan budaya. Yang keempat ada Kartanegara. Puncak kejayaan Singasari terjadi di masa Kartanegara. Ia melakukan ekspedisi Pamalayu dan menjalin hubungan dengan negara-negara tetangga. Halo, saya Rifki ingin menjelaskan tentang peninggalan sejarah Kerajaan Singasari. 1. Candi Singasari. Candi ini dipercaya sebagai tempat beristirahat para raja Kartanegara. Ornamen dan reliefnya yang indah menggambarkan kisah-kisah kepahlawanan dan keagamaan. 2. Candi Kidal dibangun untuk menghormati Raja Anusapati. Candi Kidal memiliki arsitektur yang unik dengan relief-relief yang sangat detail. 3. Candi Jago. Candi ini terkenal dengan relief-relief erotisnya yang menggambarkan kisah-kisah Panji. Prasasti merupakan sumber sejarah tertulis yang sangat berharga. Beberapa prasasti penting peninggalan Kerajaan Singasari antara lain: 1. Prasasti Mulak Mulurung. Prasasti ini menceritakan tentang pendirian Kerajaan Singasari. 2. Prasasti
Singarsari. Prasasti ini berisi catatan tentang pembangunan candi dan kegiatan keagamaan pada masa pemerintahan Kartanegara. Selain candi dan prasasti, kerajaan Singasari juga meninggalkan berbagai macam arca. Arca ini umumnya menggambarkan dewa-dewi Hindu, Buddha, dan tokoh-tokoh penting dalam sejarah Singasari.